Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Saiful Fikri dengan NPM 10020217037 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Keislaman dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda, studi deskriptif terhadap tradisi prosesi bantaian di Sumedang dan di Bandung. Dilatar belakangi dari yang pertama, ungkapan dari Kiai Haji Hasan Mustafa. Siapakah dia? Beliau dikenal sebagai penghulu Bandung dan juga sastrawan Sunda. Dan banyak sekali karya-karya beliau. Beliau memberikan penafsiran pada ayat-ayat awal surat Al-Baqarah dengan menyatakan bahwa orang Sunda mah geus Islam, memang Islam. Yang pertama adalah Islam lawas, yakni Islam yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam alaihissalam, yakni agama tauhid. Sedangkan Islam ayeuna, yakni Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam buku karya Praja Yuhya S pada tahun 2005 yang berjudul Hukum Islam dalam Tradisi dan Budaya Masyarakat Sunda. Sejak awal datangnya Islam di Tatar Sunda dengan jalan perdamaian, maka terjadilah akulturasi budaya Sunda dengan agama Islam. Sebuah akulturasi yang menghasilkan suatu jenis baru tanpa menghilangkan karakteristik kedua budaya tersebut. Dalam ruang lingkup akulturasi, maka muncul suatu model hukum dari akulturasi hukum Islam dan adat Sunda. Beberapa jenis hukum Islam yang hingga saat ini ada dan terus berkembang pada masyarakat di Tatar Sunda yang menjadi kebiasaan atau habit, dan tradisi itu diantaranya adalah pernikahan. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang, yaitu antara laki-laki dan perempuan, dengan bermaksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi budaya bangsa, agama, maupun kelas sosial. Indonesia merupakan negara besar, negara yang memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, begitupun dalam sebuah pernikahan yang bersifat kedaerahan. Karena setiap daerah pasti memiliki peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini tersurat dan tersirat di dalam tata upacara adat Sunda. Kehidupan keagamaan dalam masyarakat Sunda juga tampak di dalam upacara-upacara selamatan yang berhubungan dengan tahap-tahap lingkaran hidup seseorang dari mulai kelahiran, hitanan, dan pernikahan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat masing-masing. Dalam salah satu karya Ma'mun Maulana, upacara pernikahan adat Sunda terbagi ke dalam 3 bagian. Sebelum akad nikah, yaitu Prulamina, akad nikah Luminal, dan sesudah akad nikah Postul Luminal. Masing-masing bagian tersebut memiliki simbol dan makna. Pernikahan adat Sunda ini secara langsung ataupun tidak telah menyerap nilai-nilai agama Islam yang datang pada abad ke-7 di Nusantara. Hal ini yang menjadikan nilai-nilai dan norma adat Sunda yang terpaparkan memang telah mengalami Islamisasi. Islamisasi ini pun terus berlanjut tanpa menghilangkan nilai-nilai adat Sunda yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Hasil penelitiannya, untuk gambaran umum tradisi prosesi bantaian. Tradisi prosesi bantaian ini dilakukan setelah akad nikah. Sebelum tradisi dilakukan, ada adat yang lain biasa dilakukan oleh masyarakat tersebut seperti papak pengantin, yaitu dengan menggunakan lengser, sungkem, huap lingkung, dan pabetot-betot bakakak. Sawer pengantin, bantaian, yaitu melem harupat, nincak endog, ngebeskan kandi, dan menerima doa restu. Dan ini diawali dengan melem harupat. Melem harupat menggunakan 7 buah harupat yang memiliki makna filosofi atau memiliki nilai dakwah. Yang terkandung dalam prosesi melem harupat ini terletak ketika filosofi dari harupat yang terbuat dari pohon nau dan mudah untuk dibakar. Harupat ini melambangkan sifat amarah yang dimiliki oleh seorang suami ataupun istri. Istilah Sunda mengatakan entong getas harupaten. Yang kedua diantaranya yaitu nincak endog. Pada prosesi ini pengantin pria menginjak telur di balik papan dan coet dan elekan batang bambu muda. Kemudian pengantin wanita mencuci kaki pengantin pria dengan air kendi dan mengusapnya dengan kain hingga kering. Adapun praktiknya dan menggunakan berbagai macam bahan-bahan yang memiliki arti atau makna filosofi tersendiri. Dalam prosesi nincak endog, apabila kita melihat dari perspektif atau nilai Islam yang terkandung, tentunya kita akan melihat kemubaziran telur yang telah diinjak akan langsung dibuang. Maka akan timbul kemubaziran pada telur tersebut. Daripada dibuang, akan lebih bermanfaat diberikan kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi, dalam prosesi nincak endog ini, kita mengambil filosofi dari makna kepada pengantin baru yang baru saja selesai melangsungkan akad pernikahan. Apabila diganti dengan media lain, akan berubah makna dan arti dari prosesi tersebut. Mepiskan kendi. Kendi dipegang oleh kedua pengantin. Pengantin pria memegang bagian bawah kendi, dan pengantin wanita memegang bagian atas kendi. Di manakala kendi ini terbuat dari tanah liat. Manusia lahir dari bahan yang sama, oleh karenanya tidak ada alasan sama sekali untuk seseorang merasa angkuh, sombong, dan merasa lebih dari yang lain. Di samping itu memberikan isyarat juga dalam menjalankan rumah tangga, semestinya satu hati, satu prinsip, dan satu tujuan dalam kehidupan berkeluarga.
Jadi, pada kesimpulan, filosofi yang bisa diambil dalam prosesi bantaian tentunya banyak hikmah bagi pasangan pengantin, keluarga, dan masyarakat yang hadir. Diawali dengan prosesi Mulum Harupat yang memiliki arti filosofi ulah duta sarupaten, yang artinya jangan mudah tersundut amarah. Yang kedua dilanjutkan dalam prosesi Nincak Endog yang memiliki makna filosofi awal dari cikal bakal keturunan. Dan yang ketiga yaitu Mepeskeun Kendi yang memiliki arti makna untuk pengantin, yaitu jangan sombong, jangan angkuh. Apa yang bisa kita angkuhkan sedangkan kita terbuat dari tanah sama seperti kendi dan akan kembali lagi juga pada tanah. Upacara tradisi bantaian di Tataran Sunda merupakan upacara pernikahan yang penerapannya dilakukan sesuai dengan tradisi yang sudah ada menurut adat istiadat di dalamnya. Banyak hikmah dan petuah-petuah terdapat dalam tradisi bantaian, berawal dari Mulum Harupat yang memiliki makna agar pasangan pengantin dapat hidup berumah tangga secara sejahtera, saling mengasihi, saling memahami, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Atau dalam istilah Sunda yaitu silih asah, silih asih, silih asuh. Beda halnya makna filosofi dari Nincak Endog, yaitu ketika telur ayam diinjak oleh kaki kanan hingga pecah memiliki makna sebagai kerelaan seorang wanita yang diambil keperawanannya untuk melayani suaminya dengan jalan yang halal dan sah, atau telah menjadi suami istri dengan tujuan memberikan kepuasan batin dan kasih sayang hingga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Dan ditutup dengan Mepeskeun Kendi, bermakna di mana kendi ini terbuat dari tanah liat, manusia lahir dari bahan yang sama. Oleh karenanya tidak ada alasan sama sekali untuk seorang merasa angkuh, sombong, dan merasa lebih dari yang lain. Di samping itu memberikan isyarat juga dalam menjelaskan rumah tangga. Ajaran Islam mengakui adanya hukum adat asalkan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dan tidak melanggar dari syariat. Maka dari itu prosesi bantaian diperbolehkan dalam ajaran Islam dan sah saja selama tidak bertentangan dengan melanggar syariat Islam. Hal ini dikarenakan dalam praktik bantaian mengandung makna dan bantaian merupakan serangkaian pernikahan adat Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah dipraktikkan oleh nenek moyang mereka. Di dalam pelaksanaannya pun tidak menimbulkan madarat, melainkan maslahat bagi masyarakat. Barang yang digunakan dalam prosesi bantaian yaitu harupat, kendi berisi air, telur ayam. Pada umumnya praktik bantaian di Tataran Sunda ini biasanya sama saja, akan tetapi tergantung tempat kediaman yang membedakan tata cara pelaksanaan prosesi bantaian tersebut. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.